Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3, anak-anak yang rajin dan hebat. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat, ceria, dan tetap semangat meskipun anak-anak masih belajar di rumah. Silakan anak-anak menyimak materi pada hari ini dengan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan tema 4, subtema 2, muatan matematika, yaitu tentang menyatakan suatu bilangan atau mencari suatu bilangan sebagai selisih dua bilangan cacah. Bagaimana caranya? Silakan anak-anak simak penjelasan berikut ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, menentukan pasangan bilangan yang selisihnya sudah diketahui. 2. Menuliskan pasangan bilangan yang selisihnya sudah diketahui. 3. Membuat soal cerita yang berkaitan dengan selisih dua bilangan. 4. Membuat pengurangan dua bilangan cacah yang hasilnya telah ditentukan. Cara menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Selisih itu dapat dicari dengan cara mengurangkan antara bilangan terbesar dengan terkecil. Nah, kita akan mencari cara menentukan dua bilangan yang diketahui selisihnya. Selisihnya sudah diketahui. Kita menentukan dua bilangan yang lainnya. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu bilangan yang pertama. Untuk menentukan bilangan yang pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui, yaitu selisihnya. Ya, bilangan pertama itu lebih besar dari selisihnya. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan yang kedua, kurangi bilangan pertama dengan bilangan yang diketahui. Contohnya seperti berikut. Yang diketahui adalah selisihnya yaitu 40. Kita tentukan bilangan yang pertama, yaitu bilangannya lebih besar dari bilangan yang diketahui atau lebih besar dari selisihnya. Kita tentukan misalnya 500. 500 ini kan lebih besar dari 40 ya. Kemudian, untuk mendapatkan bilangan kedua, kalian kurangi bilangan yang pertama ini. 500 dikurangi 40. 500 dikurangi 40 berapa? 460. Perhatikan soal cerita berikut. Sekolah Dayu memiliki halaman yang luas. Di halaman sekolah terdapat pohon besar. Setiap hari daunnya berguguran. Penjaga sekolah menyapunya setiap pagi. Namun, selalu ada daun gugur yang tersisa. Jika banyak daun yang tersisa ada 50 helai, berapa banyak daun yang gugur dan berapa banyak daun yang tersapu? Ya, kita perhatikan ya ini. Anak-anak diminta mencari banyak daun yang gugur dan banyak daun yang tersisa. Yang diketahui banyak daun yang tersapu ya. Yang diketahui adalah banyak daun yang tersisa. Adalah 50. Kalian tentukan dulu banyak daun yang gugur. Bilangan pertama atau banyak daun yang gugur itu lebih besar daripada daun yang tersisa. Misalnya kita tentukan 250. Nah, untuk mendapatkan bilangan yang kedua atau daun yang tersapu, caranya bagaimana tadi? Bilangan yang pertama dikurangi bilangan yang diketahui. Banyak daun yang gugur dikurangi daun yang tersisa, yang gugur yang tersisa. 250 dikurangi 50 berapa? Ya, 200. Mari kita berlatih mencari kemungkinan lainnya. Berapa banyak daun yang gugur dan berapa banyak daun yang tersapu. Jika diketahui banyak daun yang tersisa ada 90. Ya, misalnya kita tentukan banyak daun yang gugur ya. Kita tentukan bilangan pertamanya dulu, banyak daun yang gugur dulu. Misalnya, kemungkinan yang pertama daun yang gugur 200. Daun yang tersapu berapa? 200 dikurangi 90. 110. Kemungkinan kedua, banyak daun yang gugur kita tentukan dulu, misalnya 290. Yang tersapu berapa jika sisanya 90?
290 dikurangi sisanya 90, yaitu 200. Kemungkinan ketiga, kita tentukan banyak daun yang gugur. Bilangan pertamanya yaitu 586. Bilangan yang kedua atau banyak daun yang tersapu berapa? 586 dikurangi 90, yaitu 496. Kemungkinan keempat, kita tentukan banyak daun yang gugur, misalnya 380. Banyak daun yang tersapu berapa? 380 dikurangi 90, yaitu 290. Kemungkinan kelima, kita tentukan daun yang gugur semuanya ada 470. Tersisa 90. Berarti banyak daun yang tersapu berapa? 470 dikurangi 90, yaitu 380. Nah, seperti itu caranya jika yang ditentukan adalah bilangan yang pertama. Cara kedua, jika yang kita tentukan adalah bilangan yang kedua atau banyak daun yang tersapu. Untuk mendapatkan bilangan yang pertama bagaimana? Ya, yang pertama tentukan bilangan yang kedua dulu. Ini juga lebih besar dari yang tersisa. Kemudian untuk mendapatkan bilangan yang pertama, caranya jumlahkan bilangan kedua dengan sisanya atau selisihnya yang diketahui. Ya, kita contohnya nomor 1 ya. Kita coba nomor 1, kemungkinan pertama, banyak daun yang tersapu misalnya 120. Untuk banyak daun yang gugur atau bilangan pertamanya bagaimana? Ini dijumlahkan ya. Bilangan kedua dijumlahkan dengan sisa 110 ditambah 90, yaitu 200. Kemungkinan kedua, banyak daun yang tersapu adalah 200. Banyak daun yang gugur berapa? 200 ditambah 90. 290. Kemungkinan ketiga, jika daun yang tersapu adalah 496, berapa banyak daun yang gugur? 496 ditambah 90, yaitu 586. Kemungkinan keempat, jika banyak daun yang tersapu adalah 290, banyak daun yang gugur berapa? 290 ditambah 90, yaitu 380. Kemungkinan kelima, misalnya kita tentukan daun yang tersapu yaitu 380. Kemudian banyak daun yang tergugur berapa? 380 ditambah 90, yaitu 470. Anak-anak bisa mencari kemungkinan-kemungkinan lainnya. Gunakan bilangan sampai 1000. Ini untuk latihan. Selanjutnya, ada soal cerita seperti ini ya. Kita akan mencari bilangan sebagai selisih dua bilangan cacahnya. Perhatikan ya, Udin dan teman-teman selalu disambut oleh guru ketika tiba di sekolah. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda ya. Banyak siswa yang disambut setiap harinya berbeda, tidak sama setiap harinya. Jika siswa yang disambut ada 500 siswa, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Ya, misalnya banyak siswa yang disambut itu ada 500. Ya, yang sempat disambut ada 500. Yang tidak disambut ada berapa? Dan banyak siswa semuanya di sekolah ada berapa? Caranya, tadi misalnya kita tentukan banyak siswa di sekolah atau bilangan pertamanya. Ini harus lebih besar dari selisihnya. Berapa kira-kira? Ya, kita tentukan misalnya 680. Untuk bilangan yang kedua, banyak siswa yang tidak disambut, bagaimana caranya? Bilangan pertama dikurangi selisihnya. 680 dikurangi 500, yaitu berapa? 180. Sebaliknya, jika yang kita tentukan adalah bilangan yang kedua atau banyak siswa yang tidak disambut, maka untuk mencari banyak siswa yang di sekolah tadi caranya bagaimana? Bilangan kedua ditambah atau dikurang? Kalau yang diketahui bilangan, kalau kita tentukan yang bilangan kedua, maka ditambah ya, dijumlah. Bilangan kedua dijumlahkan dengan banyak siswanya atau selisihnya.
Banyak siswa yang tidak disambut ditambah banyak siswa atau dijumlah dengan banyak siswa yang disambut. 180 ditambah 500 yaitu 680. Nah, jadi bedakan ya caranya jika yang ditentukan bilangan pertama itu dikurangi. Kalau yang ditentukan bilangan kedua berarti dijumlah. Tugas hari ini. Ya, tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa yang tidak disambut. Jika banyak siswa yang disambut itu berbeda, ya. Kalian mencari 5 kemungkinan karena tadi setiap hari kan yang disambut itu anaknya berbeda jumlahnya. Nah, ini kalian tentukan jika jumlah yang disambut ini berbeda. Maka berapa nanti siswa yang di sekolah, semuanya berapa? Kemudian siswa yang tidak disambut ada berapa. Silahkan bebas dengan cara yang pertama misalnya yang ditentukan bilangan pertama dulu atau bilangan yang kedua dulu boleh, bebas. Tugas yang kedua, buatlah cerita lain ya. Selain tadi contoh-contoh tadi, kalian buat cerita sendiri yang lainnya. Dibantu, minta bantuan kepada ayah dan bunda ya. Misalnya, banyaknya siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Nah, kalian menentukan banyak siswa laki-laki dan perempuan di sekolah. Caranya ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan banyak siswa perempuan dulu. Lalu tentukan banyaknya siswa laki-laki. Setelah itu tuliskan 5 kemungkinannya. Kalian tuliskan seperti berikut. Nah, kalian tuliskan seperti ini. Banyak siswa di sekolah, dikurangi banyak siswa laki-laki, sama dengan banyak siswa perempuan. Nah, kalian tentukan dulu banyak siswa perempuannya berapa. Di sini berapa. Angkanya boleh berbeda, boleh sama. Setelah itu kalian tentukan banyak siswa di sekolah dan banyak siswa laki-laki. Ya, seperti tugasnya ada 2, silahkan kerjakan di buku tugas. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu pengurangan adalah lawan dari operasi penjumlahan. 2. Langkah-langkah untuk menentukan 2 bilangan yang diketahui selisihnya yaitu yang pertama, tentukan dulu bilangan yang pertama. Untuk mendapatkan bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih besar dari bilangan yang diketahui. Yang kedua, untuk mendapatkan bilangan kedua setelah diketahui bilangan yang pertama, kurangi bilangan pertama tadi yang sudah kalian tentukan dengan bilangan yang sudah diketahui yaitu selisihnya. Nah, seperti itu anak-anak. Silakan anak-anak kerjakan. Tetap semangat ya. Demikian, selamat belajar, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.